Oke guys, sekarang kita ada di part 2, lanjutan dari part 1 unboxing Kurumi. Oke, jadi inilah kasur yang saya sedot dan memakai alat tentunya, bukan memakai mulut saudara-saudara. Pertama kali kita colokkan dulu kabelnya, ini sekitar 3 meter ya, sekitar 3 meter atau 2,5 meter, jadi cukup panjang untuk dipakai menyedot sebuah ranjang. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah di pojok-pojokan kasur biasanya terdapat lipatan jahitan. Nah, di sana terkadang ada semacam bercak atau semacam gabus-gabus kecil putih. Nah, disitulah biasanya telur-telur tungau berada ya. Jadi di pojok-pojok jangan lupa guys. Kemudian lakukan secara perlahan supaya alat ini diberi kesempatan untuk menyedot dengan baik dan untuk memberikan sinar UV. Oke. Sini di video ini saya agak perlahan supaya lebih maksimal ya guys ya. Supaya tidak ada yang terlewat juga, karena kalau terlewat bisa jadi berkembang biak lagi tungaunya. Memang tidak bisa 100% ya. Saya yakin juga tidak bisa 100%, tapi minimal mengurangi lebih daripada 50%, bahkan mungkin lebih dari 70%. Karena kita tahu di Cina itu sesuai dengan video saya yang part 1, di Cina itu sinar UV digunakan untuk mensterilkan bis dari virus, kuman, dan bakteri, terutama pada saat ini yang lagi pandemi COVID-19. Itu hanya 5 menit guys, dia seperti disinari saja. Nah, jadi di bawahnya Kurumi ini ada sinar ultravioletnya. Dan diberikan pengamanan yang baik ya oleh alat ini, karena alat ini tidak bisa mengeluarkan sinar UV kalau tidak permukaan bawahnya itu menyentuh benda yang rata. Jadi kalau tangan kita taruh tidak bisa menyala UV, karena sinar UV ini dia berbahaya ya untuk kulit, bisa iritasi, bahkan untuk terpapar yang agak lama bisa menyebabkan memicu kanker. Seperti itu guys. Nah, yang lebih baik sih sebenarnya kalau misalkan dua kali penyedotan ya. Yang pertama kali, kemudian yang kedua kali. Nah, biasanya yang pertama kali ini saringannya kotor guys. Kemudian dibersihkan, disedot lagi, sudah sedikit lebih sudah bersih, karena yang menempel tungau dan debu ya, bukan hanya tungau saja, tapi tungau ini sepertinya tidak terlihat ya, karena di beberapa yang saya lihat video-video untuk penyedot tungau ini, dia cuma bilang dia itu terlihat kalau disedot dan pakai air gitu ya, disedot dan sedotnya itu dibuang ke air. Nanti ada di video part ketiga. Jadi saya merasa belum cukup sih dengan nah itu ya, kalian bisa lihat tuh sinar UV-nya tuh. Nah, jadi saya merasa belum cukup.
dengan apa yang saya kerjakan, dan saya menyewa jasa penyedot tungau. Memang dia khusus untuk penyedot tungau juga gitu. Nanti kalian bisa lihat di part ketiga. Part yang ini khusus kita bahas untuk penyedotan debu dan tungau secara mandiri ya, swadaya, tidak mau memakai jasa online. Nah ya guys, saya lihat kalau misalkan di ujung-ujung alat kurumi ini ada titik yang bisa menyala berwarna merah dua-duanya. Nah, jadi kalau selama itu titik menyala, artinya sinarnya itu pun menyala. Tapi kalau kita angkat, titik itu mati dan sinar UV-nya juga mati. Nah, ini saya menyamping nih ya. Saya menyamping supaya mulut dari alat ini bekerja dengan maksimal. Jangan lupa untuk bantal ya. Bantal juga kita vakum. Oke, tadi saya sudah mencoba untuk membersihkan tempat tidur. Bangun pagi, aku terus mandi, membersihkan tempat tidur, tapi ini kurang kerja. Belum mandi, udah beresin tempat tidur. Oke. Jadi menurut pengalaman saya tadi sih, ya ini sebenarnya ada roda ya, ada roda. Tapi ingat guys, ini mulutnya cuma sampai sini, kayak ikan sapu-sapu. Mulutnya nggak sampai sini. Jadi kalau kalian dindingnya mentok sampai sini, berarti sebelah sini itu nggak kesedot. Makanya begitu sudah membersihkan, ini kan nggak kena nih. Nah, bikin juga. Jadi semua bagian terkena ya. Understand? Ngerti? Ini ada rodanya di sini, dan dia otomatis kalau dia nggak ditekan atau tidak di atas bidang yang rata, dia tidak mau keluar sinar UV-nya. Tandanya di sini merahnya nih, nggak mau dia. Tapi kalau kita itu kan. Nah, tapi kalau kita di bidang rata, gitu ya. Jadi mungkin dia mengamankan kita dari ultraviolet ya, UV. Oke, jadi ini ada ini sih. Mungkin ini dibuka. Rambut ya.
karena kita tidak tahu tungau itu seperti apa guys, tapi ini seharusnya hitam. Jadi kita anggap saja tungau sudah menjadi mayat tungau. Oke, jadi ini dapat dicuci HEPA, busa, dan wadah debu. Ya, jadi bisa dicuci. Yang dicuci ini aja, seperangkat ini. Ya, sinar UV membunuh bakteri dan tungau lebih efektif. Ini ada saringan berlapis ya. Saringan berlapis. Oke, jadi ini saya mau buang dulu kotorannya. Ini ada yang biru ini, sepertinya sih bukanya dari sini sih. Tahukah Anda, setiap hari kita menghirup ribuan alergen yang tinggal di ranjang, bantal, dan kain-kain kita lainnya. Ini ada tungau, bakteri, virus, polen. Vakum biasa tidak cukup untuk membasmi tungau dan bakteri. Pastikan Anda memakai anti-dust Mites UV Vacuum Cleaner. Untuk membasminya, sinar UV dan HEPA filter dapat membasmi tungau dan bakteri secara efektif. Ini 1 tahun garansi ya. 1 tahun garansi. Dapat free HEPA filter dan sponge. Oke. Jadi mungkin itu aja mengenai review dari Kurumi Anti-Dust Mites UV Vacuum Cleaner. Jadi vacuum cleaner khusus untuk bukan khusus ya, tapi berfungsi untuk membunuh para tungau dan bakteri, virus, dan lain-lain. Oke, ingat pastikan listrik Anda kembali digulung semua rapi, terutama yang punya anak, supaya semuanya aman. Sekian review Kurumi. Saya dan Laura undur diri.